Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasidu Masburi. Nama saya Muhammad Nurul Maki. Di sini kita akan memperagakan 6 minute walking test. Terdapat beberapa hal yang bisa digunakan untuk menilai performa suatu individu. Salah satunya adalah 6 minute walking test yang digunakan untuk menilai kekuatan dan juga kapasitas fungsional suatu tubuh manusia. Harapannya untuk menilai respon dan juga prognosis yang akan muncul dari hasil ini, dan untuk menilai seberapa kuat pasien bisa melakukan fungsi kardiopulmoner dan muskuloskeletal dalam 6 menit di awal. Indikasi dari 6 minute walk test utamanya digunakan untuk menilai respon terhadap pengobatan pada penyakit jantung atau paru-paru sedang hingga berat. Tes ini juga dapat digunakan untuk resiko praoperatif. Selain itu, indikasi berdasarkan pedoman termasuk penggunaannya untuk mengukur toleransi latihan dan prognosis tergantung pada kondisi penyakit yang mendasarinya. Tes ini bermanfaat dalam mengevaluasi dan memantau penyakit paru obstruktif kronis atau COPD dan berperan dalam mengelola pasien dengan kondisi lain termasuk penyakit paru, interstisial, difus, dan hipertensi arteri pulmoner. Nah, untuk kontraindikasi dari 6 minute walk test, yaitu satu-satunya kontraindikasi mutlak untuk tes ini adalah riwayat sindrom koroner akut atau angina tidak stabil atau impak miokard dalam 30 hari sebelum tes. Nah, kontraindikasi yang relatif mencakup hipertensi berat yang tidak terkontrol dan denyut jantung istirahat lebih dari 120 denyut per menit. Peralatan. Untuk peralatan yang diperlukan meliputi oximeter denyut, oximeter portable, kursi, skala yang divalidasi misal skala Borg, stopwatch, kemudian 2 kerucut kecil yang harus tersedia untuk menandai titik balik. Defibrilator listrik otomatis juga harus dalam jangkauan. Persiapan untuk tes mencangkup beberapa petunjuk seperti menggunakan pakaian yang nyaman, termasuk sepatu berjalan, menggunakan perangkat bantu mobilitas yang mungkin dibutuhkan oleh pasien, melanjutkan penggunaan obat-obatan biasa, istirahat minimal 2 jam sebelum tes, melakukan tes pada waktu yang sama setiap hari untuk menjaga konsistensi dan tidak melakukan pemanasan. Personil. Untuk personil yang diperlukan meliputi personel medis yang terlatih dalam protokol standar untuk 6 minute walking test. Setidaknya personel yang melakukan tes harus dilatih dalam basic life support. Kehadiran seorang dokter selama tes dapat diminta atas kebijakan direktur medis laboratorium atau dokter yang meresepkan. Untuk teknik dan perlakuan, pasien harus istirahat selama sekitar 10 menit sebelum mulai tes. Ukur detak jantung dan saturasi oksigen dasar. Kemudian nilai dyspnea dasar pasien menggunakan skala Borg. Kemudian atur lab counter dan timer. Kemudian berikan instruksi rinci kepada pasien tentang cara menjalani tes. Kemudian pasien ditempatkan di garis start dan diizinkan berjalan tanpa bantuan begitu tes dimulai. Teknisi hanya boleh berbicara dengan pasien selama tes. Untuk setiap menitnya, pasien harus diinformasikan tentang waktu yang tersisa untuk menyelesaikan tes dan diarahkan untuk melanjutkan. Pada akhir tes, catat tingkat dyspnea dan kelelahan Borg, periksa detak jantung dan saturasi oksigen, jumlah berat putaran dari counter atau tanda di lembar kerja, dan total jarak yang ditempuh. Komplikasi dari 6 minute walking test, ketika protokol standar diikuti, komplikasi yang jarang terjadi. Peristiwa yang paling umum dilaporkan adalah penurunan saturasi oksigen di bawah 80% yang menyebabkan penghentian dari tes ini. Nyeri dada dan takikardi dilaporkan sangat jarang. Secara keseluruhan tidak ada peristiwa yang dilaporkan menyebabkan komplikasi jangka panjang. Baik, untuk teman-teman semuanya, interpretasi dapat menggunakan rumus yang ada di bawah sini. Kemudian, untuk jarak rata-rata yang biasanya ditempuh pada manusia atau pasien normal adalah 450 hingga 700 meter.